suami itu jangan cepat-cepat mengangkat kemaluannya. Jadi bi ikhrajid dzakari, jadi jangan cepat-cepat tuh mengangkat kemaluannya inda ihsasihi bimaiha. Ketika sang istri itu sedang mengeluarkan air maninya. Kenapa? Fa innahu yud'ifudz dzakara. Karena hal itu dapat melemahkan akan kemaluannya. Kemudian wala ya'zulu anha ma'uhu, dan suami itu tidak boleh mengeluarkan air maninya di selain rahim sang istrinya. Kenapa? Li'anna dzalika yadurru biha. Karena hal itu bisa saja membuat istrinya itu tidak merasa senang gitu ya jika dikeluarkan di luar rahimnya. Nah, mungkin ada di sini ada dua pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Untuk pembahasan yang pertama adalah itu sang suami itu gak boleh cepat-cepat mengeluarkan penisnya ketika sang istri sedang mengeluarkan air maninya. Nah, saya akan bahas agak sedikit dalam gitu ya. Tapi ingat bagi para pendengar ya, saya ingatkan jangan berpikir negatif apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan ini adalah merupakan suatu ilmu yang mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali bagi pasangan suami istri ya. Jadi ini khusus nih untuk 18 tahun ke atas nih ya, ataupun yang lebih khusus untuk yang sudah menikah. Jadi ketika di dalam berhubungan intim suami dan juga istri begitu ya, terkadang gitu ketika orgasme sang istrinya ataupun ketika sang suaminya itu inzal, terkadang itu kan keluarnya itu bisa saja bareng-bareng gitu. Nah, kalau misalkan keluarnya bareng-bareng sih kalau menurut saya itu sih enggak masalah gitu ya, karena kan keluar juga bareng-bareng nih. Nah, terus kemudian gimana nih kalau ada timbul pertanyaan, kalau misalkan sang suaminya itu lebih cepat keluar daripada sang istrinya, artinya sang suaminya itu udah inzal nih, udah keluar gitu ya, tetapi istrinya itu belum orgasme, belum keluar seperti itu. Nah, maka jika sang istrinya itu belum keluar sedangkan suaminya itu udah keluar, maka harus diingat sekali wahai para suami, ketika udah keluar suami itu jangan cepat-cepat mengeluarkan penisnya sebelum sang istrinya itu orgasme. Artinya di sana berarti sang suami itu harus lebih harus lebih menekan dan harus lebih berusaha mengoptimalkan agar sang istri kita pun mendapatkan kepuasan seperti apa yang kita rasakan, karena sang suami udah puas kan, seperti itu. Terus kata suami itu gimana dong, karena kan kalau biasanya udah keluar itu kan biasanya suka batang zakarnya itu suka jadi suka melemah gitu kan. Nah, tetapi biasanya kalau udah keluar tidak langsung melemah kok, jadi ada beberapa menit lah, mungkin 1 menit setengahan atau 1 menitan lah, biasanya itu masih tampak mengeras. Nah, ketika otot-otot batang zakarnya itu masih agak mengeras, jadi kalau bisa dioptimalkan sesempurna mungkin, kasihan kan, jadi agar istrinya juga bisa mendapatkan kenikmatan seperti apa yang dirasakan oleh suami. Jadi kalau misalkan suami sesegera mungkin mencabut kemaluannya itu, maka itu adalah hukumnya makruh, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalkan suaminya yang belum keluar tetapi istrinya tuh yang lebih keluar duluan nih. Misalkan istrinya yang lebih cepat orgasme tetapi suaminya sekarang yang terbalik, yang belum inzal, yang belum keluar. Nah, walaupun istrinya itu udah keluar, maka sang suami pun tetap diusahakan jangan dulu cepat-cepat mengeluarkan kemaluannya loh, tapi kan ini istrinya udah keluar nih, udah enak misalkannya, tetap itu tidak boleh keluar, karena kan bagi pasangan suami istri kan udah paham kan, karena kan ketika sang istri mengeluarkan ketika orgasme, maaf ya, maka kan posisi mulut rahim sang istri itu ketika puncak enak-enaknya itu maka akan menjepit batang zakar suami kita itu secara keras gitu ya, secara keras gitu akan menjepit itu. Nah, biasanya ketika mulut rahim sang istrinya menjepit batang zakar sang suaminya dengan keras, misalkan nih sang suaminya itu belum pengen keluar. Kenapa belum pengen keluar? Karena suaminya itu masih pengen bersenang-senang dengan istrinya seperti itu. Karena kalau misalkan batang zakarnya itu
dijepit oleh istrinya secara keras, nanti takut saya juga cepat-cepat keluar, misalkan kata suaminya. Sedangkan saya juga itu masih pengen lebih lama bersenang-senang dengan istri saya, seperti itu. Sehingga suaminya itu cepat-cepat nih mencabutnya gitu. Nah, untuk seperti itu wahai para suami, jangan egois ya. Jangan egois karena nanti kasihan loh istrinya. Artinya kasihan istrinya ketika puncak kenikmatan sang istri orgasme pengen menjepit, tetapi yang dijepitnya itu hilang. karena suaminya itu mencabut dengan langsung gitu. Berarti nanti istrinya itu mau menjepit kemana coba, karena hilang kan gitu, seperti itu. Kalau diibaratkan nih kayaknya istrinya udah ada di depan mata, udah pengen banget gitu makan bakso gitu ya. Ketika mau dimakan tuh baksonya tuh jatuh ke tanah dan gak mungkin bisa diambil lagi karena udah banget kotornya. Aduh gimana, nyesel gak tuh istrinya, nyesek gak? Tuh menurut saya itu pasti akan nyesek, ibaratlah seperti itu. Jadi jangan ya, jangan egois nih. Terus solusinya gimana dong, kata suaminya, saya tuh masih pengen agak lama, kalau misalkan istri saya menjepit agak keras nanti saya takut keluar nih. Maka solusinya adalah ketika sang istri udah kelihatan nih roman-roman istrinya, mungkin suaminya udah bisa melihat ke istrinya, ketika istrinya udah mulai mau orgasme gitu ya, sedangkan suaminya itu masih pengen lama gitu dengan istrinya dan gak pengen keluar bareng ataupun dan gak pengen lah cepat keluar, maka coba bisikan gitu istrinya, artinya berkomunikasi ketika berhubungan intim itu bisa. Jadi suaminya itu ngobrol nih ke istrinya, yang nanti keluarnya agak pelan-pelan gitu, atau diaturlah ritmenya gitu karena saya masih pengen lama misalkan. Jadi nanti biarkan istrinya yang mengatur ritme itu agar suaminya itu enggak cepat keluar. Bisa dipahami gak ya apa yang udah saya sampaikan? Nah jadi itulah intinya ya. Jadi intinya dari keterangan yang sudah saya bacakan itu adalah makruh tuh jika suaminya cepat-cepat mengeluarkan penisnya seperti itu dari kemaluan sang istrinya. Karena itu tadi alasan, karena istrinya itu pengen ngejepit seperti itu. Nah, kemudian untuk referensi yang kedua di sini dikatakan bahwa wala yanzulu anha ma'uhu li anna dzalika yadurru biha. Nggak senang tuh istrinya kalau misalkan suaminya itu mengeluarkan air maninya itu di luar rahimnya gitu, nggak senang gitu. Kalau menurut saya sih ini yang nggak senang sih nggak cuman istrinya. Kalau menurut saya suaminya juga kayaknya nggak senang deh, karena kan mengeluarkan air maninya itu kan yang enak itu ya jelas apapun ya di tempatnya. Jadi jika mengeluarkan bukan di tempatnya sih ya wajar kalau tidak merasa enak. Jadi kalau di dalam keterangan ini nanti yadurru biha, jadi bisa memadorotkan, artinya gak senang lah baik bagi istrinya ataupun bagi suaminya. Nah, kalau di dalam fikih mengeluarkan air mani ini di luar rahim, maksud saya ini yang dikatakan dengan azl begitu ya. Nah ini biasanya sih berhubungan di dalam masalah KB nih biasanya gitu ya. Karena kalau normalnya ya untuk apa kita mengeluarkan di luar sehingga jadi nampak enggak rasa enak gitu, ya udah di tempatnya aja. Nah ini biasanya sih bagi yang pasangan rumah tangga yang untuk melakukan proses KB sih biasanya. Biasanya sih kalau kasus seperti ini dikarenakan istrinya itu udah mencoba beberapa KB, mungkin udah pel enggak cocok, udah disuntik enggak cocok juga gitu. Misalkan dengan program tanggal enggak bisa juga gitu. Biasanya ini adalah salah satu solusinya dengan azal seperti itu. Nah kalau berbicara dengan azal ini sendiri itu hukumnya bagaimana sih? Kalau lebih jauh kita memandang akan ilmu fikih itu hukumnya bagaimana? Nah itu hukumnya itu ini berbicara berarti nyambungnya ke KB nih. Jadi kalau KB itu sendiri itu hukumnya sih terbagi menjadi dua bagian. Ada hukum yang diperbolehkan dan juga ada hukum yang diharamkan seperti itu ya. Nah, kalau yang diperbolehkan itu dikatakan dengan tanzimun nasl ya. Dengan tanzimun nasl. Tanzimun nasl itu adalah mengatur kehamilan. Nah, kalau mengatur kehamilan, ulama itu berpendapat diperbolehkan. Misalkan ya dengan apapun itulah, misalkan mau dengan pil, mau dengan suntik, mau dengan pil, mau dengan suntik gitu ya, ataupun dengan kondom itu bisa aja ya. Jadi itu hukumnya diperbolehkan. Termasuk dengan azal itu sendiri itu diperbolehkan. Dalilnya itu adalah karena pada suatu waktu itu ada sahabat
yang mendatangi Rasulullah. Kemudian sahabat tersebut mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan berhubungan intim dengan istri saya gitu. Tetapi saya itu melakukan azal. Artinya azal itu adalah tadi ya, mengeluarkan air maninya itu tidak di tempatnya gitu. Jadi mengeluarkannya di luar lah istilahnya seperti itu. Dan Rasulullah pada waktu itu takrir saja. Artinya takrir itu adalah Rasulullah itu diam saja, tidak berkata apapun. Nah ini jadi ulama berpendapat bahwa pada saat itu Rasulullah tidak berkata apapun, itu menandakan bahwa hukumnya itu adalah diperbolehkan. Nah itu adalah dalilnya ya. Kenapa kita boleh tanzimun nasl, artinya kita boleh mengatur kehamilan kita gitu. Misalkan 4 tahun gitu di KB lalu dibuka lagi gitu kan, jadi diaturlah oleh kita. Nah sedangkan di dalam KB itu sendiri ada yang hukumnya haram, itu adalah tahdhifun nasl ya. Nah kalau tahdhifun nasl itu hukumnya adalah diharamkan. Artinya tahdhifun nasl itu adalah membatasi kehamilan, membatasi gitu, jadi dibatasi nih kehamilannya itu. Kalau misalkan laki-laki itu KB-nya itu apa itu, kalau laki-laki itu dinamakan dengan pasekton ya. Nah kalau pasekton gitu jadi diputus gitu, nah maka itu hukumnya itu adalah haram seperti itu. Nah kalau misalkan di perempuan KB-nya itu dinamakan dengan steril. Jadi kalau steril itu adalah langsung gitu, jadi diangkat nih rahim perempuannya seperti itu. Nah itu juga sama, hukumnya itu adalah tahdhifun nasl. Jadi memutus nih kehamilan. Nah itu hukumnya adalah haram. Karena kan kalau udah diangkat rahimnya nanti gak bisa lagi punya anak gitu. Karena jangan dikira loh, pernah tuh ada kejadian nih, ada ibu-ibu yang cukup mapan lah, cukup kaya gitu, udah punya mobil gitu, udah punya rumah, kan udah punya 2 anak laki-laki nih. Nah, ini udah mapan lah, sehingga sang ibu tersebut itu nggak berkeinginan lagi untuk punya anak, karena kalau punya anak lagi ya mungkin nggak tahu lah, mungkin kebayangnya repot atau gimana gitu. Nah anak-anaknya udah pada besar nih, kedua anak laki-laki tersebut. Nah kemudian kedua anak laki-laki tersebut mau pergi kemana gitu, naik kendaraan bareng. Kemudian apa coba yang terjadi? Kedua anak laki-laki tersebut itu mengalami kecelakaan, sampai kedua anak laki-lakinya itu meninggal dunia. Masya Allah, innalillahi. Coba sedih gak tuh istrinya? Ya pastilah, istrinya tuh sedih banget. Kenapa? Karena udah gak bisa lagi punya anak. Ya kalau bapaknya mah mungkin masih bisa senyum ya, karena mungkin masih bisa nikah lagi dengan alasan karena pengen punya anak mungkin gitu. Tapi yang sedih tuh gimana? Yang lebih sedih siapa? Yang lebih sedih tuh istrinya gitu. Sehingga ibu tersebut merasa sangat menyesal sekali. Udah steril gitu. Udah membuang rahimnya gitu. Seperti itu ya. Jadi itu hukumnya diharamkan ya bagi para ibu-ibu untuk melakukan steril. Kecuali, tapi ada kecualinya nih, kecuali jika diharuskan harus steril. Misalkan kata dokter, kalau misalkan ibu ini enggak sesegera mungkin steril, artinya diangkat rahimnya, maka ini akan mengakibatkan membahayakan akan nyawa sang ibu, seperti itu. Pernah gitu ya tuh tetangga saya juga itu waktu melahirkan anaknya, kata dokter itu harus sekalian diangkat rahimnya karena ini ada gak tahu infeksi atau apalah yang nantinya membahayakan akan nyawa sang ibunya, seperti itu. Nah maka kalau kejadian seperti ini berarti kan ini membahayakan, memadaratkan bagi nyawa sang ibunya. Nah kalau seperti ini hukumnya diperbolehkan kita melakukan steril, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau hukum azal itu sendiri di dalam fikih itu adalah hukumnya diperbolehkan. Dan sekali lagi yang perlu diingat nih di dalam KB ya, wahai para ibu-ibu, harus ada kesepakatan antara suami dan juga istri. Kita tuh mau punya anak, mau menunda anak itu harus diobrolkan betul dengan suami. Artinya harus ada kesepakatan nih antara suami dan istri. Jadi itu gak boleh kalau misalkan suaminya itu melarang istrinya untuk melakukan KB, tetapi sang istrinya tuh pengen KB gitu karena belum pengen punya anak. Sehingga sang istrinya itu melakukan KB tanpa sepengetahuan oleh suaminya. Itu gak boleh ya. Jadi apapun itu harus dikomunikasikan secara baik dengan suami kita. Jadi harus ada kesepakatan bersama. Nah kemudian apa yang dikatakan oleh Fathul Izar itu sendiri, bahwa kalau di azal artinya dikeluarkan di luar gitu, maka itu tidak enak ya, emang gak enak baik bagi sang istrinya ataupun bagi sang suaminya. Jadi itu keputusannya sih ada di ibu dan juga bapak masing-masing seperti itu. Nah mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan, ada 2 pembahasan yang dibahas kali ini, di referensinya ada di dalam kitab Fathul Izar, mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu dan kita bisa amalkan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.